Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamjam Nur Fauji dari kelas 2E, nomor NPM 1911000185. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi pengorganisasian. Langsung saja kita ke materinya. Pengertian organisasi. Organisasi adalah sebuah wadah atau tempat berkumpulnya sekelompok orang untuk bekerja sama secara rasional, sistematis, terkendali, dan terpimpin untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. 2. Organisasi menurut James D. Money. Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan. Ketiga, menurut Stunner, organisasi adalah suatu pola hubungan yang melalui mana orang-orang di bawah arahan manajer dengan tujuan yang sama. 4. Menurut Kester I. Bernard, organisasi merupakan suatu sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Adapun 4 pilar dalam perorganisasian. 1. Division of work atau pembagian tugas. Jadi, di dalam suatu organisasi biasanya akan dibagi menjadi beberapa tugas. Dan setiap bagian tersebut akan ditempati oleh orang-orang yang memang benar ahli dalam menjalankan tugasnya. 2. Departmentalization. Pengelompokan kerja juga jadi pilar penting di dalam sebuah organisasi. Membuat anggota organisasi bisa bekerja sesuai dengan job pekerjaan yang didapatkan. 3. Relasi. Harus ada relasi yang baik antara bidang satu dengan yang lainnya. Bahkan juga harus mampu berkomunikasi baik dengan kepala pemimpinnya. 4. Coordination. Sedangkan untuk koordinasi berkaitan dengan komunikasi yang dijalin antara satu anggota dengan anggota lainnya. Hal ini harus berjalan dengan baik. Selalu berlaku, koordinasi adalah bagian terpenting yang tidak bisa dilepaskan dalam sebuah lingkungan organisasi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Di antaranya, 1. Strategi. Struktur organisasi adalah salah satu sarana yang digunakan manajemen untuk mencapai tujuannya. 2. Ukuran organisasi. Ukuran organisasi dapat dibedakan skalanya menurut berbagai faktor. Di antaranya adalah dari jumlah penjualan. 3. Teknologi. Istilah teknologi mengacu pada cara sebuah organisasi mengubah input menjadi output. Setiap organisasi paling tidak harus memiliki satu teknologi untuk mengubah sumber daya finansial, sumber daya manusia, dan sumber daya fisik menjadi produk atau jasa. 4. Lingkungan. Lingkungan sebuah organisasi terbentuk dari lembaga-lembaga atau kekuatan-kekuatan di luar organisasi yang berpotensi mempengaruhi kinerja dari sebuah organisasi tersebut. Adapun kekuatan-kekuatan ini biasanya meliputi pemasok, pelanggan, pesaing, badan pengaturan pemerintah, kelompok-kelompok tekanan publik, dan sebagainya. Pendekatan dalam proses departemenisasi beserta gambar strukturnya. 1. Pendekatan fungsional. Berdasarkan pendekatan ini, departemenisasi dilakukan berdasarkan fungsi-fungsi tertentu yang mesti dijalankan dalam sebuah organisasi. Nanti gambarnya bisa dilihat di atas. Sebagai contoh, bisa kita sebutkan Direktur Utama PT Sipolos.id.
yang memiliki bawahan seperti manajer keuangan, manajer produksi, manajer pemasaran, dan manajer SDM. Nah, dalam manajer produksi itu ada bawahan lagi yang disebut bagian produksi dan bagian penggudangan. Dan adapun bawahan dari manajer pemasaran yaitu bagian pemasaran dan bagian promosi. Dan bawahan dari manajer SDM ada bagian rekrutmen dan seleksi dan pelatihan dan pengembangan. 2. Pendekatan produk. Berdasarkan pendekatan ini menentukan bagian-bagian dalam organisasi berdasarkan jenis produk yang dibuat oleh organisasi. Nanti kita bisa lihat contohnya di atas. Sebagai contohnya, kita bisa uraikan seperti Direktur Utama PT Sipolos.id. Di bawahnya memiliki manajer keuangan, manajer produksi, manajer pemasaran, dan manajer SDM. Adapun bawahan dari manajer produksi ada bagian produksi dan bagian penggudangan. Dan ada pula bawahan manajer pemasaran yaitu bagian penjualan dan bagian promosi. Dan adapun bawahan dari manajer SDM yaitu bagian rekrutmen dan seleksi dan pelatihan. Dan yang terakhir ada bawahan dari bagian produksi, misalnya susu, sabun mandi, pasta gigi, dan mie instan. Nah, itu yang disebut produk departmentalization. 3. Pendekatan pelanggan. Berdasarkan pendekatan ini, penentuan bagian-bagian dalam organisasi ditentukan berdasarkan karakteristik pelanggan yang menjadi sasaran bagi organisasi. Sebagai contoh nanti kita bisa lihat di gambar di atas. Sebagai contoh kita uraikan menjadi seperti berikut. 1. Bagian produksi PT Sipolos.id, di mana bawahnya ada produk sabun mandi, pasta gigi, mie instan. Oh maaf, yang pertama bukan sabun, tetapi susu. Nah, di bawah sabun mandi bisa kita lihat ada sasaran dari produk tersebut yaitu bayi, anak-anak, remaja, dan dewasa. 4. Pendekatan geografis. Berdasarkan pendekatan ini, penentuan bagian-bagian dalam organisasi ditentukan berdasarkan wilayah geografis di mana organisasi tersebut beroperasi. Sebagai contoh, kita bisa lihat lagi nanti di atas. Bisa kita uraikan menjadi seperti manajer pemasaran Sipolos.id. Di bawahnya ada bagian penjualan dan bagian promosi. Nah, di bawah bagian penjualan itu misalnya sasarannya di kota Jakarta, Bandung, Makassar, Medan, dan sebagainya. 5. Pendekatan matriks. Pendekatan ini pada dasarnya merupakan proses departementalisasi yang menggabungkan antara pendekatan lain, misalnya berdasarkan proyek tertentu, produk tertentu, ataupun berdasarkan pendekatan tertentu. Nanti contoh grafiknya bisa kita lihat dengan gambar di atas. Bentuk-bentuk struktur organisasi. 1. Struktur organisasi fungsional. Struktur organisasi fungsional merupakan struktur organisasi yang paling umum digunakan oleh suatu organisasi. Pembentukan atau pembagian kerja dalam bentuk fungsional ditentukan berdasarkan fungsi manajemennya, seperti keuangan, produksi, pemasaran, dan sumber daya manusia. Adapun
contoh gambarnya nanti bisa kita lihat di atas. Bisa diuraikan sebagai berikut, di mana direktur memiliki bawahan yaitu manajer sumber daya manusia, manajer keuangan, manajer produksi, manajer pemasaran, dan manajer purchasing. 2. Struktur organisasi divisional. Struktur organisasi divisional adalah struktur organisasi yang dikelompokkan berdasarkan kesamaan produk, layanan, pasar, dan letak geografis. Adapun gambar strukturnya bisa kita lihat di atas. Bisa kita uraikan menjadi seperti direktur utama, wakil direktur divisi komponen, wakil direktur divisi perangkat. Nah, dalam wakil direktur divisi komponen memiliki bawahan yang bisa dijelaskan menjadi manajer IC, manajer display, dan manajer baterai. Adapun wakil direktur divisi perangkat memiliki bawahan manajer smartphone, manajer PC, dan manajer laptop. 3. Struktur organisasi matrik. Struktur organisasi matrik merupakan kombinasi dari struktur organisasi fungsional dan struktur organisasi divisional dengan tujuan untuk menutupi kekurangan yang terdapat pada kedua bentuk struktur organisasi tersebut. Yang bisa kita lihat gambar strukturnya nanti di atas. Contoh struktur organisasi perusahaan profit. Gambar strukturnya bisa kita lihat di atas dan dapat kita uraikan di mana direksi memiliki bawahan direktur utama, direktur keuangan, dan direktur personalia. Adapun bawahan dari direktur yaitu manajer personalia, manajer pemasar, manajer pabrik, manajer, dan administrasi dan gudang. Dan mereka masing-masing memiliki divisi. Direksi merupakan orang yang bertanggung jawab dan juga memiliki wewenang dalam pengurusan perusahaan. Dan tugasnya yaitu menentukan usaha yang akan dijalankan oleh perusahaan. 2. Direktur utama. Direktur utama adalah orang yang memiliki wewenang dalam merumuskan dan menerapkan suatu kebijakan serta persoalan umum perusahaan dengan wewenang yang diberikan perusahaan kepadanya. Dan tugasnya untuk mengkoordinir sebuah kegiatan yang sedang berlangsung. 3. Direktur. Direktur adalah mereka yang dipilih untuk memimpin sebuah perusahaan. 3. Direktur. Direktur adalah mereka yang dipilih untuk memimpin sebuah perusahaan berbentuk PT. Jabatan ini dibawahi oleh direktur utama dan tugasnya adalah membuat prosedur ketetapan untuk tiap manajer dalam mencapai tujuan dan sasaran perusahaan. 4. Direktur keuangan. Dia yang bisa mengevaluasi apakah perusahaan tersebut mendapat profit atau defisit. Tugasnya untuk mengawasi seluruh operasional keuangan yang ada di perusahaan. 5. Direktur personalia. Direktur personalia adalah orang yang ditugasi mengembangkan sistem perencanaan perusahaan serta mengendalikan suatu kegiatan untuk para pegawai. 6. Manajer. Manajer adalah orang yang menyesuaikan macam-macam variabel dari pegawainya dalam mencapai tujuan organisasi yang sama. 7. Manajer personalia.
Manajer personalia adalah orang yang membuat rencana pembagian kompensasi dan tugasnya untuk mengatur organisasi. 8. Manajer pemasaran. Manajer pemasaran adalah orang yang bekerja untuk memastikan hasil produksi perusahaan. Tugasnya membuat rencana dan rancangan strategi pemasaran produksi sesuai dengan target yang besar. 9. Manajer pabrik. Manajer pabrik adalah orang yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap produk yang ditetapkan kepadanya. 10. Administrasi dan gudang. Bertugas untuk mengecek segala administrasi dan transaksi yang ada kaitannya dengan perusahaan. Dan tugasnya yaitu untuk melakukan pendataan dan pembukuan sesuai transaksi yang terjadi. 11. Divisi. Divisi adalah orang yang bertugas mengelola aset perusahaan serta menjalankan bisnis perusahaan sesuai arahan dari perusahaan, dan tugasnya yaitu untuk melakukan atau melaksanakan prosedur dan kebijakan yang berlaku dalam suatu perusahaan tersebut. Contoh struktur organisasi perusahaan sosial dapat kita lihat dari struktur di atas, yaitu rapat anggota tahunan yang di bawahnya memiliki pengurus dengan adanya badan pengawas dan badan pengawas syariah, dewan pengawas syariah. Dan di bawah pengurus ada manajer dengan dibantu oleh teller atau kasir, pemasaran, dan administrasi dan keuangan. Adapun fungsi dan tugas dari setiap struktur organisasinya. 1. Rapat anggota tahunan atau yang sering kita dengar dengan sebutan RAT. Dan itu berfungsi untuk menetapkan anggaran dasar, menetapkan kebijaksanaan umum dalam bidang organisasi. 2. Pengurus. Pengurus dapat merumuskan dengan berbagai kebijaksanaan yang harus dilakukan untuk pengelola. Tugasnya mengelola organisasi, koperasi, dan usahanya, membuat dan menunjukkan sebuah rencana pada program kerjanya. 3. Pengawas. Bertugas meneliti catatan yang tersedia terhadap koperasi. 4. Manajer. Manajer dipilih dan diangkat oleh pengurus untuk melaksanakan kegunaan pengelolaan operasional usaha koperasi dan bertugas sebagai pelaksana kebijakan operasional yang sudah ditetapkan pengurus. Sekian presentasi mengenai materi pengorganisasian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.